beberapa update mengenai persiapan KTT ASEAN ke-42, KTT ke-42 ASEAN dari aspek persiapan substansinya. Baru saja Presiden memang memimpin pertemuan ratas dan mengecek semuanya secara detail, termasuk urusan yang terkait dengan masalah pengamanan, infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya, yang intinya semuanya on the right track. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah khusus yang terkait dengan persiapan substansi. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa KTT ke-42 ASEAN akan diselenggarakan tanggal 10 dan 11 Mei di Labuan Bajo. Nah, selama keketuaan Indonesia ini akan ada lebih dari 500 pertemuan. Sampai titik sekarang sudah 193 pertemuan dilakukan. Nah, terkait dengan KTT ASEAN akan ada beberapa pertemuan yang mendahului, termasuk pertemuan di 3 pilar ASEAN. Sebagaimana teman-teman ketahui, ASEAN memiliki 3 pilar, pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya, yang di Indonesia diketuai atau dikoordinir oleh masing-masing Menko, dan itu akan dilakukan misalnya untuk pilar politik keamanan akan dilakukan di Labuan Bajo tanggal 9, kemudian pilar ekonomi di Jakarta pada tanggal 7 Mei, dan pilar sosial budaya akan dilakukan di Bali pada tanggal 9. Nah, hasil pertemuan-pertemuan ini akan dibawa tentunya ke KTT, plus tentunya para Menteri Luar Negeri juga akan melakukan pertemuan di Labuan Bajo pada tanggal 9 Mei. Jadi prosesnya itu dari Dubes ASEAN, kemudian ke SOM, masuk ke pertemuan menteri, dan larinya adalah ke KTT. Nah, Bapak Presiden sendiri selama 2 hari KTT akan mengikuti 8 pertemuan. Jadi KTT-nya itu akan ada 2 format, dalam format plenary maupun format retreat. Selain 2 dari KTT itu sendiri, Bapak Presiden dan para pemimpin ASEAN akan melakukan pertemuan interface, interaksi dengan parlemen, dengan pemuda, dengan bisnis, dan dengan high level task force. High level task force ini yang diberi tugas untuk mempersiapkan visi ASEAN ke depan. Jadi ini kerjanya adalah kerja untuk mempersiapkan visi jangka panjang ASEAN, plus ada pertemuan IMT-GT. IMT itu adalah Indonesia, Malaysia, Thailand. Ini adalah pertemuan subkawasan, dan pertemuan BIM-MEAGA. BIM itu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Jadi dalam konteks ASEAN, selain ASEAN itu sendiri, ada beberapa pertemuan subregional. Jadi total ada 8 pertemuan, 7 pertemuan diantaranya itu akan dipimpin oleh Bapak Presiden. Karena yang BIM-MEAGA itu akan dipimpin oleh PM Malaysia, karena rotasinya memang sedang keketuaan BIM-MEAGA sedang ada di Malaysia. Jadi itu mengenai pertemuannya. Nah, mengenai dokumen-dokumen yang akan dihasilkan, sejauh ini semuanya sedang dinegosiasikan pada tingkat SOM, pada tingkat Dubes ASEAN, WATAP, istilahnya CPR, dan juga kemudian akan dibahas ke SOM. Nanti kita akan lihat apakah SOM sudah dapat menyelesaikan semua. Kalau tidak, berarti akan ada kesempatan dibawa ke pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri yang akan bertemu di tanggal 9. Kira-kira ada beberapa dokumen, tetapi saya ingin menjelaskannya begini. Keketuaan Indonesia temanya ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Untuk yang 42 ini konsentrasinya di ASEAN Matters dan Epicentrum of Growth. Di ASEAN Matters itu dokumennya terkait bagaimana upaya ASEAN untuk meningkatkan, memperkuat diri sehingga mampu menghadapi tantangan ke depan. Epicentrum of Growth terkait dengan resiliensi ekonomi ASEAN. Maka di situ ada pembentukan atau pengembangan
ekosistem untuk EV, kemudian ada penggunaan transaksi dengan menggunakan local currency dan sebagainya. Intinya adalah memperkuat resiliensi ekonomi sehingga ASEAN dapat menjadi epicentrum of growth. Semua dokumen masih dinegosiasikan saat ini. Mudah-mudahan semuanya selesai pada saat pertemuan KTT ASEAN. Jadi intinya teman-teman, selain mempersiapkan ASEAN menghadapi tantangan ke depan, maka ada visi post 2025. Keketuaan Indonesia juga berusaha untuk membumikan ASEAN di dalam bentuk kerjasama proyek-proyek yang sifatnya konkret, seperti di bidang kesehatan, di bidang ekonomi bersih dengan EV baterai, kesehatan dengan One Health Initiative, kemudian penggunaan local currency, dan masih ada banyak lagi yang intinya adalah membumikan kerjasama ASEAN sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi intinya itu teman-teman persiapan untuk KTT ke-42 ASEAN.